Balik lagi di Reflim, tempat rekap film, anime, dorama, dan juga donghua yang bakal nemenin di waktu luang kalian cuy. Kali ini Mimin akan ngebawain alur cerita anime berjudul Isekai Nonbiri no Ka yang akan mengisahkan tentang pemuda bernama Machio Hiraku, di mana setelah mati karena disebabkan kesalahan si dewa, Hiraku pun diberi kompensasi untuk memilih jalan hidup pada kesempatan berikutnya. Nah, gimana kisah dan kehidupan apa yang dipilih Hiraku? Kita mulai aja ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan dari pecahan jiwa Machio Hiraku yang sedang menghadap seorang dewa. Setelah menjalani hidup penuh pilu di mana dikhianati orang kepercayaan sekaligus memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh, akhirnya Hiraku pun menemui ajalnya setelah 39 tahun hidup menderita. Dan di kesempatan ini, si dewa hendak memberikan kesempatan kedua pada Hiraku untuk menjalani hidup baru yang berbeda dari sebelumnya, dengan jaminan tubuh sehat walafiat padanya. Belum diketahui alasan si dewa, tapi dia berkata kalau kehidupan penuh derita Hiraku selama ini adalah kesalahannya, dan karena itu, Hiraku pun dibebaskan memilih jalan hidup barunya. Karena badan yang sakit-sakitan, dulu Hiraku tak punya kesempatan melakukan kegiatan sesuai keinginannya. Dan saat ini dia memilih menjalani hidup baru sebagai seorang petani. Juga karena minimnya kemampuan sosialisasi, Hiraku mau melakukannya di sebuah tempat sepi dan tenang. Menanggapi permintaan itu, dewa ini menghubungi dewa lain yakni dewa pertanian untuk meminta izin sekaligus meminjam alat mahabisa untuk diberikan ke Hiraku. Lalu tempat berpindah memperlihatkan Hiraku yang terbangun setelah mendapat tubuh barunya yang sangat sehat walafiat. Sesuai permintaan dia pada dewa, Hiraku sangat bersemangat untuk menjalani kehidupan tani yang didamba-dambakan olehnya. Tapi sejauh mata memandang hanya ada hutan di sekelilingnya, meskipun itu tak memutuskan semangat dia. Hiraku pun mencoba mengeluarkan alat mahabisa yang diberikan dewa padanya. Berwujud sebuah cangkul, ia pun macul tanah di bawahnya untuk memeriksa jenis tanah tersebut. Setelah itu, dia berkeliling mencari sumber kehidupan layaknya sebuah sungai. Tapi dia sama sekali tak menemukan apapun, bahkan rumput liar tak nampak tumbuh di sepanjang jalan Hiraku menelusuri hutan. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pohon besar menjulang di tengah-tengah hutan. Dan dengan ukuran yang kontras dibanding pohon lainnya, Hiraku memilih untuk mendirikan camp di sini supaya mudah untuk ditemukan. Kemudian, karena tidak ada tanda-tanda keberadaan sungai, entah dari mana Hiraku bisa menemukan dua ranting berbentuk L guna melakukan teknik dosing sebelum menggali sumur. Walaupun akhirnya dia menyerah setelah berputar-putar tanpa mengetahui metode yang benar. Dan langsung mengeluarkan alat mahabisa di mana ternyata bisa berubah bentuk sesuai apa yang dibayangkan Hiraku. Selain itu, saat sedang menggunakan alat mahabisa ini diketahui kalau Hiraku tidak akan merasa kelelahan. Setelah merubahnya jadi sekop, dia bertekad menggali tanah secara barbar sampai ditemukannya mata air. Namun karena tak ada tangga ataupun tali untuk membantu ia naik dari lubang, dia pun memilih untuk menggali secara miring sampai akhirnya yang dicari-cari pun muncul. Selanjutnya, waktunya Hiraku membangun sebuah markas untuk tempatnya berladang. Hingga harus dihadapkan pada pohon-pohon yang cukup mengganggu, membuatnya harus disingkirkan sekaligus guna menyiapkan bahan bangunan. Dengan pohon yang cukup kokoh, Hiraku tak yakin bisa menebangnya menggunakan alat mahabisa. Dan dia pun mengingat teori tentang tutorial menebang pohon dengan benar. Namun begitu, semuanya tak berguna karena bahkan memanfaatkan alat mahabisa ini, Hiraku dengan mudahnya mengiris bagian-bagian pohon bagaikan sedang mengiris sebuah keju. Selesai menyiapkan kayu untuk membangun rumah pondoknya, tanpa sadar hari sudah petang menjadikan Hiraku melewati malam dalam kegelapan tanpa adanya cahaya. Meskipun remang-remang, dia masih bisa melihat entah karena tubuhnya yang sehat walafiat atau karena adanya 2 bulan di dunia ini. Singkat saja, pagi telah tiba dan walau alat mahabisa bisa berubah ke bentuk apapun, tidak diketahui alasannya itu tidak bisa berubah ke semacam korek, lampu, dan sebangsanya. Karena itulah, kini memanfaatkan sinar matahari dalam bentuk kaca pembesar, Hiraku menyalakan api.
Melanjutkan pelebaran lahan, tiba-tiba saja dia didatangi seekor hewan layaknya kelinci berniat menyerang Hiraku. Dengan refleks yang cepat, ia pun menghindari dan menyerang balik sebelum akhirnya hewan itu dijadikan sate. Lalu tak melupakan kebutuhan alami manusia, Hiraku pun membangun toilet beserta bagian pendukung lainnya. Sesudah itu, melancarkan kehidupan idamannya, Hiraku memulai pengolahan tanah untuk tanamannya, sembari memikirkan berbagai macam jenis pohon yang diinginkan. Tapi setelah sore dan ladangnya selesai, dia baru ingat kalau tidak ada bibit yang dimiliki untuk ditanam. Namun saat hari berganti, Hiraku dikejutkan dengan munculnya tunas di ladang yang dicangkulnya kemarin. Bahkan semua tunas yang tumbuh itu beragam sesuai apa yang dibayangkan ketika ia mengolah ladangnya. Meski merasa aneh pada fenomena ini, Hiraku tak ambil pusing dan memilih menggali parit serta mendirikan dinding untuk melindungi bibit-bibit itu dari serangan monster yang datang. Setelah hari-harinya bertahan dari monster kelinci, tiba-tiba muncul 2 ekor anjing di luar dinding pertahanannya. Melihat mereka yang nampak terluka dan tak ingin menyerang, Hiraku pun menyambutnya sekaligus memberi stok daging yang dimiliki. Saat itu pula, tiba-tiba salah satu anjing yang ternyata betina nampak kesakitan seperti akan melahirkan. Kebingungan mengatasi masalah ini, Hiraku hanya bisa membiarkan mereka untuk berlindung di pondok kecil miliknya, dengan tambahan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Malam berlalu dan saat pagi hari, Hiraku mengecek keadaan para anjing, di mana terlihat beberapa anak anjing yang baru terlahir tengah meminum susu dari induknya. Tidak pergi setelah melahirkan, sepertinya para anjing merasa nyaman tinggal bersama Hiraku. Karena itu, dia pun memilih membangun pondok baru untuk tempat tinggalnya. Lalu hari-hari pun berlanjut setelah Hiraku memberi nama anak bulunya ini dengan induk betina bernama Yuki, sedangkan si jantan bernama Kuro. Sementara anak-anaknya hanya dinamai sesuai urutan angka. Membagi jatah kerja, sementara Hiraku bersiap memanen hasil kebun, dia memerintah anjingnya untuk berjaga dari serangan monster yang mendekati ladang. Shin beralih pada si dewa yang mengamati Hiraku usai mengirimnya ke dunia lain, sembari menggumamkan kesalahannya dulu yang memberikan takdir buruk milik penjahat kepada Hiraku. Tapi ternyata kesalahan si dewa masih berlanjut, di mana tempat Hiraku kini hidup dan bertani adalah sebuah hutan terkutuk. Tempat para monster-monster berbahaya bersarang, sampai-sampai dinamai sebagai hutan kematian. Walau begitu, ada aturan yang melarang bagi dewa untuk ikut campur nasib seseorang setelah dikirim ke dunia, membuat ia hanya bisa berharap untuk bisa menebus kesalahannya lagi ketika Hiraku dijemput ajal kembali. Kembali ke posisi Hiraku yang kini telah menyadari mengenai cara kerja alat mahabisa miliknya, di mana saat dia menggemburkan tanah sembari membayangkan tanaman yang spesifik ketika menggunakan alat tersebut, sesuai dengan pikirannya itu bibit ataupun tunas akan tumbuh dengan sendirinya. Dan untuk sebagai rasa terima kasih pada dewa yang telah memberi Hiraku kesempatan hidup kedua ini, ia pun memutuskan memahat sepasang patung dewa tepat di bawah pohon raksasa. Meskipun dalam hidup barunya ini, makanan Hiraku terasa hambar tanpa adanya garam, dia cukup gembira yang bisa bermain lempar tangkap dengan Kuro. Mengelus kepala Kuro, mata Hiraku terfokus pada sebuah tanduk yang tumbuh di kepala anabulnya itu. Tapi karena dia kini berada di isekai, Hiraku menganggap kalau itu merupakan hal lumrah yang sering terjadi. Selain menjadi teman bermain, para anjing ini juga berfungsi layaknya GPS untuk membantu Hiraku menelusuri hutan dalam jangkauan lebih luas. Sampai akhirnya mereka pun menemukan sebuah sungai yang sangat jernih. Memanfaatkan sungai itu, Hiraku berniat secara perlahan membuat parit untuk mengalirkan sumber air ini ke pondoknya berada. Lalu ia pun kembali dan melanjutkan pekerjaan ladangnya. Hiraku berniat menumbuhkan berbagai tanaman baru seperti bunga rapa untuk penghasil minyak, gandum, tebu sebagai perasa manis, dan banyak hal lainnya. Waktu telah berlalu cukup lama dan nampaknya musim dingin sebentar lagi akan tiba. Karena itu, Hiraku mencoba membuat semacam baju menggunakan kulit monster. Tapi karena bau yang terlalu menyengat, ia pun menyerah padanya. Hingga tiba-tiba Kuro membawa seekor pengunjung, seekor monster laba-laba besar penghasil kain yang bahkan laba-laba ini bisa menjahit sapu tangan plus bordirannya juga.
Dengan itu, si laba-laba ini pun menjadi penduduk baru di area ini dan tinggal di atas pohon besar. Juga dengan kentang sebagai upah, laba-laba ini dimintai Hiraku untuk membuatkan pakaian hangat, kasur, serta gorden sebagai persiapan menghadapi musim dingin. Lalu dia pun diberi nama Zabuton oleh Hiraku. Kemudian salju pun mulai turun, membuat Hiraku mulai merasa kesepian dengan tinggal sendiri tanpa ada yang menemani. Hingga musim berganti menjadi semi dan perlahan melelehkan salju yang ada. Kesepian Hiraku sebenarnya hal wajar, layaknya para anjing yang ia rawat sedari kecil kini sudah tumbuh besar dan membawa pasangannya masing-masing setelah beberapa saat lalu sempat pergi menuju hutan. Bahkan sama halnya pada Zabuton yang jarang terlihat, tahu-tahu sekarang dia sudah punya anak. Sesaat kemudian, tiba-tiba Zabuton membunyikan tanda peringatan kalau ada makhluk yang sedang mendekat ke arah mereka. Mencoba memastikan hal itu, Hiraku pun mengikuti Kuro yang menuntun jalan sampai akhirnya tiba pada seeneng loli. Tengah terikat benang Zabuton tanpa baju menempel di badannya. Mendapat intimidasi dari Kuro dan yang lain, si Neng Loli meminta bantuan ke Hiraku, dan Hiraku yang masih agak syok dan bingung pun berniat membantu setelah tahu kalau mereka menggunakan bahasa yang sama. Tapi tiba-tiba, karena tingkahnya ini, di mana kemungkinan dia seorang vampir, ia pun dihajar oleh Kuro dan kawan-kawan, membuat dirinya yang sempat berubah ke mode onesan, kini dia kembali ke mode lolinya lagi. Lalu setelah mendengar penjelasan Neng Loli, Hiraku pun memilih membantu dengan menawarkan darah miliknya, supaya dia bisa mempertahankan wujud asli dia yang mengandalkan darah sebagai energinya. Kemudian setelahnya, Hiraku mengajak orang ini ke pondoknya untuk beristirahat. Meskipun terkesan aneh di mana biasanya vampir merupakan makhluk ganas dengan arogansi tinggi, tapi di sini dia terlihat sangat jauh berbeda dari bayangan. Di mana tak hanya lembut, dia juga begitu tertarik pada berbagai tanaman di ladang Hiraku. Karena menurut pengakuannya yang baru kali ini melihat tanaman jenis baru di dunia ini, onesan bernama Lulusi ini pun mengikuti Hiraku memanen hasil taninya. Dan saat malam hari tiba, ia menuliskan segala macam hal yang baru saja ia alami sebagai subjek penelitian. Juga karena penelitian jugalah Lulusi bisa berakhir di hutan ini, yaitu karena seorang bangsawan yang ingin mengambil hasil penelitiannya dengan mengirimkan orang, membuat ia pun memilih kabur dan kebetulan bertemu Hiraku. Dengan sebuah kebetulan yang sangat jarang ini, di mana ada orang lain selain dirinya berkunjung, Hiraku pun meminta Lulusi untuk tinggal bersamanya dan bersembunyi dari orang-orang yang mengejar dia. Kemudian dengan reaksi Lulusi terhadap perkataan Hiraku, dia akhirnya baru sadar kalau perkataannya ini adalah sebuah kalimat lamaran. Lalu meskipun mendadaknya kebangetan di mana hanya kurang dari 1 hari mereka bertemu, keduanya pun memutuskan untuk hidup bersama. Terus keesokan harinya, Hiraku yang disapa Lulusi bertanya mengapa dia mengecilkan ukuran tubuhnya lagi. Dan Lulusi menjawab kalau itu untuk berjaga-jaga pada Hiraku. Di mana sepertinya semalam Hiraku yang sangat kegirangan kebablasan melakukan cocok tanam dengan Lulusi. Juga dengan sedikit mengecilkan tubuhnya, Lulusi berharap bisa sedikit meredam syahwat Hiraku. Memulai hidup satu atap, Lulusi sudah membantu cukup banyak seperti halnya menciptakan lampu dari sihir, bahkan juga menunjukkan lokasi garam yang selama ini berada di tempat Hiraku lalu lalang menimba air. Menjalani kehidupan damai dan tenang, suasana itu dipecah oleh tanda peringatan dari Zabuton, di mana serupa layaknya Lulusi, terlihat kini seorang wanita dari ras malaikat sedang terikat jaring milik Zabuton. Setelah terlepas dari itu, dia merapalkan sihir untuk membersihkan diri sampai ketika dia menyadari keberadaan Lulusi di sana. Rupanya wanita bernama Tia inilah orang yang sebelumnya diceritakan Lulusi sedang mengejarnya. Setelah Lulusi ditetapkan sebagai buronan sebab sudah mengacaukan kota dengan meledakkan bangunan karena tidak suka pada hasil penelitian obatnya. Sesaat selepas Lulusi memperkenalkan Hiraku sebagai suaminya, Lulusi yang terlihat cukup akrab dengan Tia malah memintanya untuk mengabaikan perintah penangkapan dan mending tinggal di sini saja bersama mereka. Lalu Lulusi mengajak Tia berkeliling ladang juga memperkenalkan ia ke penduduk lain,
membuat dia tak bisa berkata-kata. Barulah setelah itu dia diajak untuk ikut memanen sayur dan buah-buahan yang sudah siap dipanen. Tanpa disadari, hari telah berganti malam. Mencoba menikmati stroberi segar hasil panen tadi membuat mereka merasa kalau kerja kerasnya terbayarkan dan meyakinkan Tia untuk tetap tinggal bersama Lulusi dan Hiraku. Yang nampaknya alasan Lulusi sedikit memaksa adalah karena tidak sanggup menampung bibit Hiraku Junior seorang diri. Menambah tenaga kerja untuk menggarap ladang serta hal-hal lain dengan lebih efektif memanfaatkan sihir milik kedua ciwi-ciwi ini. Dengan Tia yang sangat menyukai stroberi, dia meminta untuk memperbanyak penanaman stroberinya. Tapi karena ladang yang sudah cukup luas, Hiraku khawatir kalau waktu dan tenaga mereka bertiga saja tidaklah cukup untuk mengurusi lahan yang lebih lebar lagi. Kemudian saat istirahat, saat Hiraku sedang melihat kepergian dari beberapa anak Zabuton, Tia berpamitan padanya untuk pergi beberapa waktu. Sampai beberapa hari berlalu, akhirnya Tia kembali membawa sekelompok elf bersamanya. Sepertinya Tia ngebet banget pengen ngeluasin ladang stroberi. Dengan masing-masing elf bernama Ria, Liv, Lekot, Lizzie, Lily, Liz, dan Lita. Tak hanya itu, alasan Tia mengajak mereka tinggal di sini karena merasa kasihan pada ras elf yang menjadi korban perang para manusia, di mana berakibat menghancurkan tempat tinggal para elf, menjadikan para elf harus hidup berpindah-pindah di dalam hutan selama 200 tahun lamanya. Selain itu, karena tidak adanya tempat tinggal pasti juga membuat para elf ini tak bisa menambah keturunan. Juga ditambah saran dari Lulusi mengenai ras elf yang memiliki berbagai keahlian hebat, Hiraku pun menyetujuinya asalkan mereka semua bisa akur dengan penduduk lain. Karena itu, Hiraku akhirnya menyiapkan rumah untuk tempat mereka tinggal, di mana ternyata para elf ini memiliki skill perkulian yang lebih baik dari Hiraku. Dan dia pun berakhir mengikuti arahan elf sampai jadilah sebuah rumah 2 tingkat untuk mereka. Kedatangan ras elf yang memiliki pengetahuan ratusan tahun pun memberikan kemajuan peradaban di sini, di mana mereka juga mampu melakukan pekerjaan berat seperti menempa. Sebuah ras serba bisa terkecuali perihal menemukan tempat tinggal dan buat anak. Beberapa saat kemudian, para elf meminta izin menggunakan gandum untuk membuat roti dengan ras elf yang ternyata memiliki ragi alami untuk mengembangkan adonannya. Di malam hari, para ciwi bergosip tentang Hiraku di mana meskipun tampak biasa, dia bisa menjinakkan hewan yang selama ini dianggap anjing biasa ternyata adalah serigala Inferno, yang terkenal akan keganasannya dan kekuatannya, di mana serangan sihir sama sekali tak berefek pada mereka. Di samping itu juga semakin tidak kaleng-kaleng mengetahui kalau laba-laba besar yang selama ini dianggap imut merupakan jenis dari laba-laba iblis. Meski begitu, para ciwi menganggap Hiraku sedikit aneh di mana Hiraku sama sekali tidak mengetahui mengenai ras-ras yang ada di dunia ini. Esok paginya, Zabuton membawa seekor ratu lebah ke hadapan Hiraku. Pada awalnya, Hiraku mengira kalau Zabuton mau memakannya, tapi ternyata tidak, di mana ia meminta Hiraku untuk mengizinkan si ratu lebah tinggal di sini bersama kawanannya. Setelah meyakinkan dia kalau lebah yang besarnya tidak normal ini telah jinak. Karena itu pun Hiraku membuatkan pondok sebagai tempat para lebah membuat sarang. Berlanjut ke pekerjaan berikutnya, Hiraku tengah melihat galian tanah yang sebelumnya ia siapkan untuk membuat waduk memanfaatkan aliran air dari sungai. Masih bingung mengenai komponen seperti apa yang akan digunakan untuk pengaliran waduk, Hiraku mendiskusikannya bersama Lia. Berpikir menggunakan batu untuk pembuatan jalur air, tapi sayangnya sangat jarang ada batu di sekitar sini. Sedangkan kalau menggunakan kayu, dikhawatirkan itu akan bocor melalui sela-sela. Sampai mereka menemukan jalan keluar, yakni mengeraskan tanah menggunakan alat mahabisa dengan memanfaatkan gundukan tanah dari galian waduk di dekatnya. Lalu gotong royong bersama para elf, tak butuh waktu lama waduk mereka pun kini sudah jadi. Setelah Hiraku menyatukan semua bagian-bagian yang mereka susun. Tak hanya air, bersamaan mengalirnya air dari sungai juga membawa beberapa ikan segar pada Hiraku.
membuat dia yang sudah lama tidak makan ikan pun sangat senang dan langsung mengolahnya. Melihat apa yang dikerjakan Hiraku, Tia dan Lulusi merasa ngeri untuk memakan ikan itu, karena mereka tahu seberapa mengerikannya spesies yang Hiraku hidangkan saat ini. Dan untuk memastikan keamanannya, mereka justru menyuruh Hiraku untuk memakannya terlebih dulu. Kemudian setelah testimoni Tia dan Lulusi, para elf pun mendekat mengantri untuk ikut menyantapnya. Hari berganti, terlihat Hiraku sedang memeriksa percobaannya menanam padi. Dengan sebelumnya Hiraku ragu menanam padi di ladang biasa, tapi karena sekarang sudah ada saluran air, sekalian saja bersama para elf dia mau membuat sawah. Terus langsung saja Hiraku dengan cepat membuat 2 lahan sawah sebelum dialiri air dari waduknya. Lalu setelahnya menyuruh para elf untuk membajak tanah menggunakan kaki jenjang mereka. Barulah setelah itu Hiraku mengajari para elf menanam bibit padi. Mungkin karena di hidup sebelumnya Hiraku selalu terbaring di rumah sakit, dia pun mengajari kalau menanam padi itu harus mundur. Walau begitu, entah karena alat mahabisa atau apa, padi yang ditanam itu tumbuh dengan sangat cepat dan tibalah waktu panen. Setelah itu, padi pun dijemur sampai benar-benar kering, dan dengan Lia yang terus mengikuti Hiraku, ia merasa takjub pada pengetahuan Hiraku dalam bercocok tanam. Meskipun Hiraku terus merendah, yang dalam hatinya mengatakan kalau kebetulan saja Hiraku melihat idol di TV melakukan kegiatan bertani. Sesudah semua padi kering, langkah selanjutnya adalah merontokkan padi dari batangnya supaya bisa digiling untuk memisahkan bagian beras dan kulitnya, agar mendapatkan bulir-bulir beras yang bersih dan siap dimasak. Akan menanak nasi, Hiraku di sini meminta Lulusi menyalakan api, memunculkan jiwa barbarnya yang ingin membakar semuanya sampai dihentikan Hiraku dengan menyuruhnya menyalakan api kecil saja. Dan akhirnya nasi pun matang, lalu dilanjut Hiraku mengepalkan nasi itu menjadi beberapa, lalu menawarkannya ke sang istri. Meskipun awalnya ragu, tapi setelah 1 gigitan keraguan Lulusi hilang sepenuhnya dengan rasa yang enak ditambah juga adanya isian ikan di balik nasi kepal itu. Penilaian positif dari Lulusi ini membuat semuanya dengan cepat mengambil roti kepal yang ada dan hanya menyisakan 1 butir nasi saja bagi Hiraku. Hari berganti dan terlihat Hiraku bersama para elf baru saja menanam padi lagi. Melihat para elf yang bisa membersihkan diri menggunakan sihir membuat Hiraku terpikirkan untuk membangun sebuah onsen. Lalu setelah membuat gambaran proyek onsen ini, langsung saja mereka tancap gas untuk mendirikannya. Di mana dengan teknik kuli elf, semuanya berjalan lancar hingga Hiraku memikirkan tentang apa yang akan dilakukan pada air buangan setelah dipakai mandi. Terus dia muncul membawa ide untuk menggunakan jasa slime saja yang merupakan monster pemakan segala. Dan dengan itu Hiraku pun membuat tempat pembersihan di saluran pembuangan air untuk tempat slime tersebut. Berlanjut ketika Hiraku tengah mengambil beberapa kayu bakar untuk memanaskan air di onsen barunya. Saat itu Hiraku melihat ada jamur liar yang tumbuh pada salah satu kayu. Kemudian terlintas ide di kepala Hiraku untuk menumbuhkan jamur dengan cara mengetok-ngetok kayu yang ada menggunakan alat mahabisa. Tanpa disadari, sore hari telah tiba. Saat ini Hiraku sedang memberikan teori mengenai cara membersihkan tubuh di onsen. Namun karena para elf yang tidak bisa paham hanya melalui teori, mereka meminta Hiraku untuk mempraktekkannya secara langsung saja. Dan sesaat kemudian, semua ciwi-ciwi langsung melepas seluruh pakaian yang mereka kenakan, terus membersihkan tubuh dan berendam bersama Hiraku, membuat Hiraku berada pada posisi canggung dan malu di hadapan mereka semua, di mana Lulusi yang merupakan istri Hiraku sendiri sama sekali tidak mempersalahkan hal itu. Keesokan harinya, lagi-lagi muncul elf lain bernama Lava, Lasa, Lalasa, Lalu, dan La, di mana mereka semua adalah teman Lea. Dan kawan-kawan yang sudah terpisah selama 200 tahun meminta izin untuk ikut tinggal di sini. Sehabis izin Hiraku, mereka pun berniat membangun rumah sekalian menawarkan untuk merenovasi rumah milik Hiraku. Lalu dengan kata motivasi dari Lea, para elf pun menjadi bersemangat membangun rumahnya.
Selanjutnya, beralih ke sudut pandang Kuro menceritakan mengenai kehidupannya sebelum bertemu Hiraku sebagai majikannya. Diketahui semenjak lahir dia telah hidup sebatang kara tanpa memiliki sebuah nama, meskipun hal itu tak terlalu masalah bagi dia. Di mana karena ketangguhannya tak pernah sekalipun dia kalah dari pejantan lain. Sampai ketika dia bertemu seekor betina yang sangat kuat dan berhasil menumbangkannya. Karena hal itu, Kuro pun berkelana bersama dengan si betina hingga dia menyadari kalau sepertinya betina itu akan melahirkan. Semenjak itulah mereka bertemu monster bernama beruang Grappler yang dijuluki sebagai Raja Hutan. Membuat Kuro dan betinanya terluka sangat parah sampai-sampai mereka bisa dipojokkan oleh monster yang menjadi buruan mereka. Terus berjalan, mereka pun memilih pergi ke tengah hutan, tempat yang entah karena apa dijauhi oleh beruang Grappler. Di saat itulah mereka bertemu Hiraku. Awalnya mereka merasa aneh pada Hiraku di mana memilih untuk tinggal menetap di hutan penuh monster ini. Sampai mereka menyadari kalau terdapat kekuatan maha dahsyat dari alat yang dipegang Hiraku. Karena itulah sebenarnya saat itu Kuro dan betinanya sudah pasrah untuk menemui ajalnya. Tapi ternyata tidak seperti pikirannya, Hiraku justru merawat dan memberi mereka nama. Dan dengan itu pada akhirnya Kuro menganggap Hiraku sebagai majikan. Meskipun Kuro sedikit terganggu di mana Hiraku sepertinya tidak menyadari kalau anak bulunya ini adalah serigala Inferno ganas, di mana merupakan makhluk yang cukup disegani. Kembali ke sudut pandang Hiraku, singkat cerita rumah barunya telah selesai direnovasi. Melihat-lihat ruangan yang ada, Hiraku merasa penasaran pada satu ruangan yang dikunci menggunakan balok kayu, berbeda dari ruangan yang lain. Lalu menggunakan dapur barunya, Hiraku ingin mencoba membuat kare menggunakan berbagai rempah yang telah dia tanam secara berkala. Memetik sambil menghirup bau dari berbagai rempah, Kuro dan Yuki yang juga ikut merasakan baunya langsung berlari menjauh. Hal itu menarik perhatian bagi Tia dan Lulusi dan memutuskan untuk meneliti aroma rempah yang bisa mampu mengusir serigala Inferno seperti Kuro. Karena itu, kini hanya Lea seorang saja yang membantu Hiraku untuk menyiapkan kare. Keduanya saling membantu dan bergantian mengolah bumbu dan juga daging yang ada. Sampai semuanya hampir siap, Hiraku teringat akan naan sebagai pelengkap untuk dimakan bersama kare. Kemudian dia pun membuat naan dengan memipihkan adonan roti sebelum akhirnya dipanggang menggunakan pantat wajan yang dipanaskan. Barulah bersamaan dengan naan yang sudah cukup jumlah, kare yang sedang direbus juga sudah matang. Ragu dengan bentuk dan warnanya membuat mereka yang berada dari dunia ini sempat ragu untuk mencobanya. Tapi setelah satu gigitan ke dalam mulut, semua berubah dan membuat semua kare yang ada habis seluruhnya. Selanjutnya terlihat mereka sedang menyiapkan diri untuk menyambut musim dingin yang sebentar lagi akan tiba. Mengawetkan segala macam makanan sekaligus menyimpan cadangan kayu bakar ke ruang bawah tanah mencegahnya agar tidak basah. Dan yang ditunggu-tunggu musim dingin tiba. Karena semua orang selalu mengurung diri di dalam rumah sepanjang musim, Hiraku pun memutuskan untuk membuat permainan papan agar kehidupannya tidak terasa membosankan. Mukanya Lulusi meremehkan permainan yang diperkenalkan oleh Hiraku, tapi setelah dia menyauti kalau permainan yang sederhana membutuhkan kemampuan otak yang mantap, Lulusi pun langsung menantangnya. Tak lama setelah itu, terlihat kalau Lulusi yang sebelumnya menganggap remeh malah terbantai dengan mudahnya oleh Tia. Melihat-lihat yang lain, Hiraku dikejutkan pada Kuro yang mampu memainkan permainan layaknya catur sesuai pada aturan. Sesaat kemudian Lulusi muncul dengan percaya diri menantang Kuro. Tapi naas, bahkan Lulusi di sini tidak bisa menandingi Kuro. Melihat itu, sebagai suami yang baik, Hiraku mencoba membalaskan kekalahan Lulusi dari Kuro melalui permainan yang cukup sulit, yakni mahjong. Meski begitu, walau Hiraku lah yang memperkenalkan permainan ini, dia harus mengakui kekalahannya di hadapan ke-overpoweran Bung Kuro. Kesal karena kalah, Hiraku akhirnya memperkenalkan permainan bowling kepada semuanya. Di mana untungnya dengan aturan yang cukup simpel dan sederhana, sepertinya permainan ini cukup digemari oleh yang lain.
Singkat cerita, hari-hari telah berlalu, bersamaan musim telah berganti, dan kini masalah besar muncul menghampiri Hiraku dan kawan-kawan. Terlihat monster wyvern terbang mengarah ke posisi mereka, di mana aumanya bisa memunculkan angin kencang ke sekelilingnya, dan berlanjut menyerang menggunakan bola api, yang mana untung saja Tia dan Lulusi berhasil meminimalisir dampak serangan itu. Sementara dalam benak Hiraku, dia terus berpikir cara untuk mengusir wyvern itu. Dengan tekad kuatnya, tiba-tiba alat mahabisa miliknya berubah ke dalam bentuk tombak. Dan tanpa ada keraguan, dia langsung melemparkannya yang mampu menembus semua penghalang milik wyvern dan merobek sayapnya. Kemudian dengan serangan keduanya, wyvern itu pun jatuh dan tewas di tangan Hiraku. Membuat semua orang tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Saat memeriksa tubuh wyvern, Hiraku bertanya apakah ada kemungkinan kalau monster ini dikirim oleh seseorang untuk menyerang mereka. Yang disahuti Tia kalau kemungkinan seperti itu tidaklah mungkin terjadi. Karena itu, Hiraku pun memutuskan untuk memasak daging wyvern di hadapannya ini. Dengan rasanya yang sangat enak, Lulusi dan Tia pun bersyukur kalau yang pertama kali mereka temui adalah Kuro dan Zabuton, setelah melihat kekuatan Hiraku sebelumnya. Sementara jauh di tempat lain, di sebuah kastil kerajaan iblis, kabar kalau wyvern tewas hanya dengan 2 serangan saja telah mencapai telinga mereka. Tentu hal itu sangat mengagetkan karena bahkan bagi kerajaan mereka saja diperlukan baginya untuk mengarahkan banyak pasukan untuk menghalau wyvern. Ditambah lagi, kemunculan kekuatan yang mengerikan secara mendadak ini membuat mereka khawatir kalau semisal mereka diharuskan melawannya. Tapi karena mereka adalah bagian dari 4 Raja Langit, sebisa mungkin mereka harus bersikap tenang supaya warga tidak panik. Sedangkan di lain sisi terlihat seekor naga bersama seorang lelaki yang mungkin asisten atau apalah, tengah mendiskusikan mengenai serangan dari Hiraku setelah melihat secara langsung peristiwa itu. Karena itu pula, laki-laki yang berdiri di samping sang naga menyarankan untuk jangan sampai membuat perselisihan dengan pihak Hiraku. Terus malam berlalu, sehabis dia menyantap daging wyvern yang lezatnya sangat amat, Hiraku merasa kalau masih ada yang kurang. Karena dengan makanan yang enak tentu harus dibarengi oleh minuman yang enak pula. Sebab itu saatnya bagi Hiraku untuk membuat wine dengan memfermentasikan anggur menggunakan ragi alami. Sebelum difermentasi, Hiraku menyuruh Tia bersama yang lain menginjak anggur untuk mendapatkan sarinya. Pada awalnya saat berjalan berputar tak jelas ritmenya membuat Tia tertabrak dan jatuh, menambahkan rasa paha Tia ke dalam anggur. Karena itu para elf teringat dan mengusulkan untuk menyanyikan yel-yel pekerja para elf untuk menyamakan ritme. Hingga semuanya hancur dan siap difermentasi. Bersamaan itu, tanpa Hiraku ketahui, dia sedang diawasi oleh dewa yang mengirimnya sebagai pembuktian kalau dia menjalani hidup bahagia kepada sosok Dewi Pertanian. Di mana saat ini Dewi Pertanian sangat marah setelah mengetahui kalau alat mahabisa miliknya diberikan pada Hiraku. Dia marah karena tindakan itu sangatlah ceroboh, mengingat kalau sebenarnya jika manusia menggunakan alat itu, dia pasti akan langsung mati karena alat itu yang menyerap energi kehidupan. Tapi untung saja berkat pemberian tubuh yang sehat walafiat dulu, energi kehidupan Hiraku terus beregenerasi mencegahnya mati akibat efek samping itu. Tak hanya itu, Dewi Pertanian lebih murka lagi ketika tahu kalau patung dewa buatan Hiraku untuknya malah berwujud kakek-kakek tua. Kembali ke Hiraku, saat ini muncul lagi pengunjung dengan situasi yang membuat dia merasa dejavu. Terlihat dari rambut peraknya yang mirip dengan Lulusi, ternyata dia ini adalah Flora, adik sepupu dari Lulusi. Flora bisa sampai di hutan ini sendiri karena mendengar kabar kalau Lulusi sedang dikejar oleh Tia, dan dia ingin berusaha untuk membantu. Dengan Flora yang sudah berjalan jauh agar bisa ke sini, Hiraku pun dengan ramah menyarankan Flora untuk menetap sementara waktu. Saat perbincangan ini pula, barulah Hiraku tahu kebenaran kalau Kuro dan lainnya adalah jenis hewan sihir bernama Serigala Inferno.
Sesudahnya menyajikan makanan untuk Flora yang dibuat melalui metode fermentasi, membuat Flora langsung mencatat dan tertarik untuk melakukan penelitian mengenai itu. Dan setelah beberapa hari tinggal lalu pergi, 1 hari kemudian dia kembali lagi bersama para pelayannya yang diketuai oleh husky jin bernamaan. Tak hanya itu, dia juga membawakan 2 ekor sapi betina, membuat Hiraku terpikirkan untuk membuat keju dan mentega. Menyaksikan kedatangan Flora, Tia mengingat-ingat geng-geng lain yang beranggotakan lebih dari 1, tidak seperti dirinya yang seorang diri saja. Karena itu, Tia pun berpamitan pergi sampai sesaat kemudian dia kembali membawa para bawahannya untuk tinggal di sini. Dari yang tengah bernama Gran Maria, sebelah kiri Kudel, dan sebelah kanan adalah Korone. Serta beberapa para ras lizardmen yang diwakili Daga juga 1 ekor ayam. Membagi pekerjaan untuk penduduk baru sesuai keahliannya, para Raskijin yang punya privilege mate tentu membantu membersihkan sudut rumah dan juga memasak. 3 ras malaikat bawahan Tia bertugas patroli menjaga keamanan hutan, sedangkan untuk lizardmen membantu pekerjaan berat perkulian. Mengingat perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang ada, Hiraku pun memutuskan untuk meresmikan tempat ini sebagai desa dan memberinya sebuah nama. Dan akhirnya terciptalah nama desa Taiju dengan Hiraku resmi menjadi kepala desa. Merayakan peresmian ini, pada malam hari pun mereka semua mengadakan pesta ditemani wine yang mereka buat tempo hari. Menari dan bergembira menikmati keseruan pesta, Hiraku terlihat duduk sendiri melamun di mana ia merasa kalau semua kehidupannya ini layaknya sebuah mimpi. Sampai Tia memanggil untuk duduk di sampingnya. Bersulang dengan Pak Kades, Tia meyakinkan kalau semua ini bukanlah mimpi dan di desa Taiju ini kehidupan yang bahagia akan terus berlanjut. Sampai Lulusi bangun yang ingin bersulang juga. Esok harinya, Gran Maria mendatangi Pak Kades saat sedang memetik tomat mengabarkan kalau utusan dari kerajaan iblis datang berkunjung. 1 dari 4 Raja Langit, dia bernama Bizel, bertujuan untuk menemui perwakilan dari desa ini. Lantas Hiraku pun memperkenalkan diri sebagai Kades dari desa Taiju. Menunjukkan itikat baik, Bizel memberikan oleh-oleh padanya yang merupakan obat mujarab. Dia sendiri datang untuk menyampaikan pesan dari Raja Iblis mengenai tempat ini. Seketika Hiraku mengingat perkataan Lulusi dulu yang mengatakan kalau tanah dari hutan ini adalah milik Raja Iblis. Lalu dengan kesan Raja Iblis yang dia ketahui di dunia sebelumnya, Hiraku langsung mengambil alih pembicaraan. Hiraku menawarkan kalau dia akan membayar pajak 10% dari hasil buminya setiap tahun untuk menunjukkan kesan kalau dia tidak memusuhi sang Raja Iblis. Tapi ekspresi terkejut Bizel membuat Hiraku bingung dan ragu dengan keputusannya. Meski begitu, ia tetap melanjutkan penawarannya dengan menyiapkan surat perjanjian. Juga karena Hiraku merasa dirinya terlalu memaksa, ia pun memberikan oleh-oleh pada Bizel. Membuat dia dan lainnya sangat terkesan pada Hiraku. Gimana tidak, pada umumnya desa yang berada di bawah kendali Raja Iblis akan membayarkan pajak sebesar 50-60%. Ditambah lagi, pajak akan diberikan setiap tahun tanpa pihak Raja Iblis tahu seperti apa penghasilan desa Taiju. Berbeda dengan situasi di desa Taiju, para Raja Langit justru kaget kalau Hiraku mau memberikan pajak dan berada di bawah kekuasaan Raja Iblis. Tentu saja para Raja Langit berpikir ada yang aneh, karena dengan kekuatan yang mampu membunuh Wyvern dalam sekejap mata, sangatlah tidak wajar hal ini bisa terjadi. Tapi apalah daya, Bizel sebagai perwakilan tak bisa berkutik di desa Taiju, karena baru diketahui kalau identitas penduduk desa bukanlah orang biasa. Dari Lulusi si penyihir agung, Tia si malaikat penghancur terkuat, pasukan High Elf, kawanan serigala Inferno, 3 bawahan Tia yang dikenal sebagai malaikat pembunuh, ditambah lagi mereka baru menyadari kalau kain yang digunakan untuk membungkus oleh-oleh adalah hasil dari jaring milik laba-laba iblis tingkat atas, di mana kekuatannya mampu menandingi sang Raja Iblis. Karena itulah Bizel takut menolak penawaran Hiraku, kalau nanti dia marah dan berbalik memusuhi kerajaan iblis. Hari berikutnya, tamu lain mengunjungi desa Taiju. Ia adalah seekor dragon bernama Drive.
yang datang ditemani oleh bawahannya sembari membawakan oleh-oleh berisikan sebuah pedang, di mana mereka berkunjung semata-mata untuk menyapa Hiraku sebagai tetangga jauh saja. Menyambut kedatangan dragon yang dikenal sebagai makhluk agung, Hiraku kebingungan bagaimana cara melayaninya dengan ukuran yang amat sangat besar. Karena itu, Draim pun mengecilkan ukuran tubuhnya dan merubahnya ke bentuk manusia. Terlihat dari ekspresi wajah Draim yang menunjukkan kecanggungan dirinya. Tapi itu berubah setelah dia mencicipi wine buatan desa Taiju. Dan dia baru mau pulang setelah diberi oleh-oleh apel. Lalu Hiraku sebagai Pak Kades berpikir kalau mereka perlu memikirkan sesuatu untuk menerima tamu yang rasanya tidak sopan menyapa dan berbicara dengan tamu di gapura desa. Karena itu, Hiraku pun meminta untuk dibuatkan rumah bagi tamu supaya orang yang datang bisa beristirahat dan dijamu dengan layak. Selanjutnya, untuk menyambut tamu sendiri, Hiraku mengajukan dirinya bersama Lulusi dan Tia. Namun hal itu ditolak setelah mempertimbangkan kalau ada kemungkinan jika musuh datang dengan menyamar sebagai tamu. Karenanya, personil pun ditambah bersama ras elf, Kijin, dan juga Lizardman untuk mengawal. Tak menunggu lama, ternyata persiapan ini digunakan lebih cepat dari yang mereka kira. Desa Taiju sekarang dikunjungi oleh kelompok dari ras Beastmen dengan pemimpinnya bernama Galf. Di sini mereka mengaku kalau mereka berasal dari sisi timur hutan ini, dari desa bernama Howling, yang datang dengan keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan desa Taiju. Menanggapi perkataan Galf, Lulusi mencoba memastikan jumlah dari kelompok mereka yang berkunjung. Setelah Galf menjawab dengan yakin, sesaat kemudian Kuro membawa 2 orang Beastmen yang sedang bersembunyi di balik pohon. Dengan itu, Galf pun beralasan kalau sepertinya tanpa disadari ada dari mereka yang tersesat. Lulusi juga memperingati Galf untuk menjaga sikap di dalam desa dan tidak berbuat hal gegabah ataupun mencurigakan di dalam desa. Barulah sesudahnya kawanan Beastmen dituntun ke sebuah rumah yang sudah dipersiapkan khusus untuk tamu. Menyambut dengan keramah tamahan sampai ke ruang perjamuan, sesaat kemudian para Beastmen justru dikunci di dalam ruangan itu, membuat Hiraku penasaran pada orang-orang yang kompak bersikap seperti ini. Adapun alasannya adalah karena mereka merasa curiga kepada para Beastmen yang berkunjung tanpa memperdulikan prosedur umum dengan membawa oleh-oleh ke tuan tanah. Di samping itu, menambah kecurigaan setelah sebelumnya ada beberapa orang yang sengaja bersembunyi dan tidak menunjukkan diri. Memeriksa dapur, terlihat An sedang menyiapkan jamuan untuk para Beastmen. Merasa ada yang berbeda dari menu jamuan Draim sebelumnya, An menegaskan sekali lagi kalau tamu yang tidak memberi apa-apa, dia menolak untuk memperlakukan mereka sama dengan tamu sebelumnya. Bahkan An dan lainnya menolak untuk menjamu para Beastmen dengan wine. Namun setelah permintaan Hiraku, An pun akhirnya mengizinkan, tapi dibatasi hanya 2 gelas saja untuk setiap orang. Kemudian Hiraku pun menanyai tentang desa Howling, yang katanya selama ratusan tahun mereka telah bertahan hidup dengan berdagang, berburu, dan menambang. Tapi karena akhir-akhir ini ada masalah desa, mereka pun tak bisa berdagang. Lalu saat mereka sedang mencari desa untuk menjual barang-barang desa, mereka diarahkan oleh Antek Raja Iblis untuk mengunjungi desa Taiju. Dan alasan ada yang sembunyi adalah karena hutan kematian ini adalah daerah asing bagi mereka. Karenanya untuk berjaga-jaga, salah satu mereka harus mengawasi dan melapor ke desa apabila ada sesuatu yang terjadi. Berlanjut esok hari, saatnya mereka membicarakan mengenai perdagangan yang diusulkan Beastmen. Meski dibilang dagang, tapi ini lebih ke arah barter, di mana mereka ingin menjual berbagai perkakas dan alat-alat lain untuk ditukarkan dengan bahan makanan. Setelahnya, Galf dan lainnya berpamitan sambil meminta maaf karena tidak bisa memberikan oleh-oleh apapun dengan tidak adanya tradisi seperti itu di desa Howling. Selain itu, mereka juga bingung untuk memberi apa karena kondisi desa yang sangat miskin. Singkat cerita, tiba hari keberangkatan menuju desa Howling. Meski ingin ikut berkunjung, namun karena tidak ingin Hiraku dimanfaatkan kalau orang penting yang langsung datang,
Tia pun menggantikannya bersama Draim yang menawarkan bantuan dengan 1 tong wine sebagai bayaran. Di mana diketahui kalau semenjak kunjungan pertamanya kini Draim secara berkala kerap sekali datang untuk minum-minum. Tapi karena dia selalu membawa oleh-oleh, tidak ada 1 orang pun keberatan atas kunjungannya itu. Lalu beberapa hari kemudian Tia telah kembali membawa kabar baik, yang mana semua barang telah habis terjual dan Tia juga dititipi pesan dari Kades Howling untuk meminta izin membiarkan 20 orang wanita dari desanya untuk bisa tinggal di desa Taiju. Tentu saja desa Taiju yang saat ini sedang kekurangan tenaga kerja menyetujui itu. Tetapi Hiraku yang khawatir pada desa karena kurangnya tenaga laki-laki, ia memberi syarat kalau mereka juga harus menyertakan 2 laki-laki muda untuk tinggal di sini. Tak lama berlalu, datanglah para wanita bismen yang dipimpin oleh boba bernama Sena. Dengan suara lirih, Sena mengatakan kalau mereka akan melakukan semua perintah asal tidak ditelantarkan. Ditanggapi Hiraku menenangkannya yang akan membiarkan mereka tinggal di beberapa kamar, sementara nantinya akan dibuatkan rumah untuk mereka. Tak melihat adanya laki-laki, Hiraku bertanya tentang itu. Tapi mengingat pada asumsi para bismen kalau mereka akan diperlakukan buruk, tentu membuat mereka sangat senang saat mendapat berbagai fasilitas untuk mereka. Meskipun untuk sekarang mereka gampang pingsan ketika terkejut melihat bermacam-macam penghuni di desa Taiju ini. Terus setelah menghabiskan waktu cukup lama bersama semua orang, Hiraku baru sadar kalau sepertinya hanya dia sajalah yang tidak bisa menggunakan sihir. Walau begitu, Hiraku tak mau membuang waktu mengharapkan hal yang tidak pasti dan memilih untuk fokus pada kegiatan berladangnya. Bertepatan Hiraku yang sedang memetik apel, tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang diikuti laporan dari Gran Maria kalau gempa barusan disebabkan akibat pertarungan dari beruang Grappler dan Bloody Viper. Menurut Gran Maria, jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan bisa berakibat buruk bagi desa. Mendengar itu, fokus Hiraku malah pada bisa atau tidaknya kedua monster itu untuk dimakan seperti halnya pemburu yang katanya sering makan daging beruang. Baru kemudian Gran Maria membawa Hiraku terbang sampai terlihat dia monster berukuran raksasa itu, mengajak Hiraku kembali untuk memanggil pasukan. Hiraku justru menolak dan minta agar diturunkan. Terus Hiraku langsung menumbangkan kedua monster itu, membuat takjub ketiga malaikat bawahan Tia. Sedangkan An dan para kijin lainnya bertanya-tanya bagaimana cara memasak kedua monster tersebut. Hiraku pun memberikan tutorial sambil memanfaatkan wine berharga mereka untuk memasak daging beruang. Meskipun para penduduk desa Taiju sedikit menyayangkan hal itu. Sementara untuk memasak Bloody Viper, Hiraku memanfaatkan hasil penelitian dari Flora untuk menghilangkan bisa yang terkandung di dalam dagingnya. Kemudian Hiraku juga membuat mayones sebagai pelengkap bagi Bloody Viper goreng. Lanjut setelah itu, Hiraku mulai mengajari Flora untuk membuat sup miso setelah tahu kalau dia terus-menerus gagal di semua percobaannya. Lalu tepat setelah itu selesai, Lulusi muncul yang mengabarkan kalau ada tamu yang tengah berkunjung. Tamu itu sendiri adalah para ras Elder Dwarf yang dipimpin oleh pria bernama Donovan. Sedangkan tujuan mereka datang sendiri adalah karena ingin mencoba anggur buatan desa Taiju setelah mendengar desas-desus yang beredar. Namun, meskipun Hiraku dengan lapang dada mempersilahkan, istri dan penduduk desa menolak hal itu. Mendengar penolakan itu, Donovan menyauti kalau mereka tidak meminta secara percuma, di mana ras Dwarf ingin menukarnya dengan sebuah teknologi ciptaan mereka, yakni sebuah alat penyulingan yang mana dengan alat itu pasti warga desa Taiju bisa menghemat waktu dan tenaga untuk membuat wine. Dan tentu saja semua orang setuju dengan itu. Kemudian di malam harinya, untuk menyambut para dwarf, mereka pun mengadakan pesta bersama Draim yang datang berkunjung. Di tengah-tengah keseruan pesta, Hiraku bertanya pada Donovan tentang para ciwi-ciwi desa Taiju yang cocok dengan kriterianya.
Tapi jawaban dia membuat Hiraku terkejut saat Donovan berkata kalau tipe idamannya adalah wanita yang sudah berjenggot. Terus keesokan harinya, bersamaan Hiraku yang sedang berjalan menuju ladang, dia menyadari ada seekor naga tidak bersahabat tengah menuju ke desa. Dan pas Hiraku bersiap melempar tombak saktinya, muncul naga lain yang kita tahu adalah Drai menghentikan naga satunya. Tak lama berselang, muncul naga lain yang terlihat memiliki niat buruk dengan nafasnya yang terus mengeluarkan api. Dan Hiraku pun langsung melemparkan tombaknya. Tapi aneh, tak seperti biasanya lemparannya justru meleset. Selanjutnya, ketika Hiraku berniat menyerang lagi, asisten Draim langsung menghentikan dia. Baru kemudian menjelaskan siapa dan karena apa dua naga tadi berniat menyerang desa Taiju. Di mana rupanya untuk sang naga pertama adalah putri Draim bernama Lastis Moon, sedangkan satunya lagi adalah istri Draim. Mereka menyerang setelah curiga pada tingkah Draim yang saat malam hari terus pergi secara diam-diam dan mengira kalau Draim mempunyai selingkuhan. Lalu setelah selesai menjelaskan dan meminta maaf, Hiraku pun meninggalkan mereka. Sementara para naga ini masih berdiskusi tentang pentingnya menjalin hubungan baik dengan Hiraku. Mengingat kehadiran Hiraku yang sangat berbahaya di mana serangannya sama sekali tidak bisa ditangkis. Ditambah lagi kalau tidak ada Zabuton, si teman lama istri Draim yang diam-diam menariknya, kemungkinan besar dia sudah ada di panci dapur desa Taiju. Karena itu pula Lasti diperintah ibunya untuk tinggal sementara waktu di desa Taiju sambil mencegah Hiraku mengarahkan tombaknya kepada para ras naga. Dengan senang hati, Hiraku pun mempersilahkannya dan memberikan pekerjaan untuk Lasti. Tapi sayangnya, dengan naga yang memiliki kemampuan fisik di luar nalar manusia, semua benda yang dipegang Lasti langsung pecah saat itu pula. Terus, setelah mendengar perkataan Tia tentang kecerdasan bangsa naga, Hiraku pun menjadikan Lastis Moon sebagai diplomat desa Taiju. Dan ketika langsung dicoba saat menjamu Bizel yang mau membeli buah jeruk, dia yang sadar dengan ras Lasti langsung tegang membatu dan hanya bisa menerima semua tawaran yang diajukan olehnya. Setelah mengetahui itu, empat Raja Langit pun berunding dan memutuskan untuk mengirim Putri Bizel Fraurem untuk tinggal dan menyelidiki kekuatan tempur desa Taiju saat ini. Mendapat perintah itu, Fraurem ingin melakukan yang terbaik dengan membanggakan kemampuan sihirnya. Tapi ketika tiba di desa, tekad dia langsung menciut saat disambut oleh Lasti si naga paling ganas. Lanjut setelahnya, Fraurem berkeliling menyelidiki para warga desa Taiju, di mana dia dibuat heran pada posisi Lasti yang mana ras terkuat tapi malah menjadi bawahan orang lain. Membuat dia sangat penasaran pada rupa sebenarnya si Pak Kades ini. Bertepatan itu, Hiraku muncul menyapa, tapi Fraurem malah mengabaikan dia dan langsung meninggalkan dia pergi. Dan tak lama kemudian saat kembali bertemu Lasti, Fraurem baru tahu kalau Hiraku lah si Pak Kades, orang yang dengan mudahnya bisa mengalahkan Ibu Lasti. Lalu karena tingkahnya sebelumnya, Fraurem pun untuk sementara waktu terus kikuk ketika bertemu Hiraku. Dan singkat cerita, musim gugur tiba. Terus sekarang warga desa sedang menyiapkan makanan rebusan. Di saat ini pula Hiraku berceletuk tentang hidangan laut yang langsung menarik perhatian semua orang dan menjadi topik pembahasan utama saat ini. Setelah menjelaskan tentang olahan laut itu, semua orang langsung berniat bergegas mencari bahan-bahan masakan laut setelah mendapat informasi tentang keberadaan laut dari Fraurem yang berada di kota pelabuhan di mana terletak di sebelah selatan hutan kematian ini. Terus singkat cerita, 3 hari berlalu dan kini Lastis Moon dan Fraurem yang pergi ke kota pelabuhan telah kembali bersama dengan seorang pengusaha bernama Michael Goron. Michael sendiri datang untuk mendiskusikan tentang keinginannya untuk menjalin hubungan resmi dengan desa Taiju. Dengan itu, Tia dan Lulusi pun langsung bernegosiasi membahasnya. Sampai sore hari pun tiba, memberikan hasil dan kesimpulan yang baik bagi desa Taiju.
Tapi di lain sisi, meskipun tampak luar Michael terlihat tenang, sebenarnya dia sangat ketakutan. Ketakutannya ini diawali semenjak 3 hari lalu, di mana dia tidak bisa berhenti merinding saat kedatangan Lasti dan Frau Rem. Yang untuk alasannya sendiri tentu kita sudah tahu. Meski begitu, walaupun awalnya dia merasa kalau resiko berhubungan dengan keduanya berada di luar nalar, dia berpikir sebaliknya setelah melihat barang yang ingin diniagakan, yakni bermacam buahan viral di kerajaan saat ini dan mau ditukar dengan produk laut. Karena itu, dia memilih ikut mengantar barang ke desa Taiju sambil beberapa kali mampir ke tempat tertentu yang membuat dia semakin merinding. Sementara di malam hari, berlanjut ke desa Taiju yang sekarang sedang mencoba menghidangkan produk laut segar sebelumnya. Kemudian esok hari tiba dan lagi-lagi Hiraku dihadapkan dengan seekor naga yang berkunjung. Meski tak menunjukkan niat buruk, naga ini terus memprovokasi Hiraku dengan mengecek dan meledakkan beberapa lokasi hutan kematian. Untuk itu, dia pun menjatuhkan naga itu menggunakan tombaknya. Baru setelahnya, terlihat seorang wanita cantik berparas onesan duduk mengangkat tangan dan bertepatan itu, Drai muncul mencoba menjelaskan tentang naga barusan, di mana ternyata adalah kakak Drai yang bernama Hakuren. Dan rupanya Hakuren memprovokasi Hiraku karena kesal setelah mendengar kalau Lasti akan dinikahkan dengan Hiraku, sedangkan dia sendiri belum memiliki calon suami. Terus di malam hari saat semuanya sedang makan malam, Hakuren mengajak untuk bermain mahjong menantang Hiraku. Menanyakan tentang taruhan, Hiraku hanya mengatakan hukuman yang biasa mereka lakukan ketika kalah, di mana siapapun yang kalah harus melepaskan pakaiannya. Tak lama berselang, suasana pun berubah dan sial bagi Hiraku yang mana selama permainan berlangsung hanya dia sajalah yang terus-terusan kalah. Selanjutnya, hari berganti dan dengan cepat Hakuren berbaur dengan semua, juga menjadi pengajar pada anak-anak yang ada di desa Taiju. Dan tak lama berlalu, desa kembali mendapat pengunjung yakni beberapa orang dari ras Lamia. Mereka datang setelah anak-anak guru mencoba mengeksplorasi sebuah labirin yang mana merupakan tempat tinggal mereka. Terus mencoba menawarkan hasil tambang labirin, ras Lamia berniat meminta izin untuk tinggal di desa Taiju. Namun Hiraku menenangkan mereka dan menukar pemberian mereka dengan hasil tani desa Taiju, baru setelahnya menyuruh mereka kembali ke rumahnya. Sebelum berpisah, Hiraku meminta mereka untuk memakai baju untuk menutupi buah dada mereka, agar Hiraku tidak merasa malu saat bertemu dengan para Lamia lagi. Juga untuk berterima kasih pada kebaikan Hiraku, para ras Lamia pun membantu kegiatan desa Taiju untuk membawa berbagai barang bawaan. Sementara itu di tempat lain, putri dari Raja Iblis sekaligus teman dari Frau Rem berburuk sangka pada desa Taiju dan berniat menyerang untuk membawa Frau Rem kembali. Oleh karena itu, Bizel pun secara diam-diam menemui Frau Rem membicarakan kegilaan Tuan Putri Yuri bersama 3 putri bangsawan idiot lainnya atas rencana penyerangan tersebut. Para putri ini berniat menyerang dikarenakan tidak percaya pada laporan Frau Rem tentang kekuatan militer desa Taiju yang terkesan tidak masuk akal dan berpikir kalau itu semua hanyalah karangan belaka. Selain itu, Raja Iblis sebagai ayah Yuri yang sangat memanjakan Yuri, di mana seharusnya mencegah malah membiarkan tingkah anak kesayangannya itu. Akibatnya, Frau Rem pun harus memikirkan cara supaya penyerangan ini bisa dihalangi dan tidak membiarkan satu orang pun dari desa tahu pada hal ini. Dan akhirnya, di keesokan harinya, Frau Rem menyogok para ras Lamia untuk menghancurkan mental prajurit dengan imbalan 10 kantong apel. Barulah sesudah itu, Frau Rem membawa 4 dalang utama ke desa untuk bertemu Hiraku dan menyamarkannya sebagai seorang imigran dari kerajaan iblis. Dia juga akan bertanggung jawab mengawasi mereka semua serta akan menghukumnya tanpa ampun kalau sampai menimbulkan masalah di kedepannya. Baru kemudian Frau Rem pun mengajaknya berkeliling dan memperkenalkan kepada para penduduk desa Taiju. Meskipun Putri Yuri cukup bersemangat dan legowo untuk tinggal di desa ini berbeda dengan 3 lainnya.
Terlihat di malam hari, mereka mencoba kabur meskipun pada akhirnya dihadang oleh para serigala Inferno. Hari berganti dan setelah menjalani kehidupan di desa Taiju ini, Putri Yuri pun sadar pada kebodohan serta kesalahpahamannya yang berniat menyerang desa damai ini. Juga berlaku pada 3 lainnya yang perlahan menikmati kehidupan mereka setelah merasakan aneka ragam masakan lezat yang ada. Bahkan pada akhirnya, meskipun sudah saatnya bagi mereka imigran kembali ke kerajaan iblis, 3 putri bangsawan menolak dan ingin tetap tinggal di sini untuk sementara waktu. Sedangkan Putri Yuri sendiri kembali bersama Bizel. Terus sesudah itu, di luar dugaan hasil panen desa Taiju untuk menghadapi musim dingin mendapat hasil yang terlalu banyak. Sampai-sampai gudang penyimpanan tidak muat untuk menampungnya. Karena itu, desa pun berniat membagikannya kepada orang tua Lasti juga orang tua Hakuren, di mana tak disangka-sangka orang tua Hakuren sendiri adalah seorang kaisar naga yang menempati teritori wilayah utara dan selatan. Kemudian bersamaan kembalinya Hakuren dari tempat orang tuanya, dia membawa beberapa orang dari ras elf gunung. Hakuren sendiri membawa mereka karena merasa kasihan di mana saat ini elf gunung sedang kehabisan persediaan makanan. Bertepatan Hiraku yang sedang memikirkan nasib mereka, ia sebagai perwakilan mengira kalau Hiraku keberatan untuk menerima mereka di desa. Tapi tentu saja tidak, Hiraku justru kebingungan untuk menempatkan dan membiarkan mereka tidur di mana saat rumah bagi elf gunung sedang dibangun. Tak berselang lama, Hiraku mencoba membuat alat pemanggang dari tanah liat. Tapi setelah dibakar, tembikar buatannya itu malah hancur, di mana sepertinya tanah liat di hutan kematian ini tidaklah cocok untuk dijadikan kerajinan. Oleh sebab itu, ia pun menawarkan diri bersama elf gunung lainnya untuk mencari jenis tanah yang cocok dan pergi keluar hutan. Baru setelahnya, berbagai tembikar pun sudah jadi berkat bantuan para elf gunung. Tepat setelah itu, Lea melaporkan kalau baru saja mereka menemukan sebuah labirin di sebelah utaran hutan dan meminta izin kepada Hiraku untuk mengirim tim investigasi. Terus singkat cerita, pemandian khusus laki-laki sudah selesai dibangun menjadi tempat bersantai Hiraku. Namun di sisi lain, tanpa sepengetahuan Hiraku, trio bangsawan sempat mencoba menyusup meskipun ketahuan oleh Frau Rem. Alasan mereka sendiri adalah bertujuan untuk membasuh tubuh Hiraku dan mencoba mendekatinya. Tentu saja agar bisa mendapat posisi yang menguntungkan di desa ini. Lalu esok hari pun tiba bersamaan dengan kembalinya tim investigasi. Diketahui kalau isi dari labirin itu adalah seekor Bloody Viper. Karena itu para elf ngebet banget untuk mendapatkan dagingnya, di mana memiliki efek seperti obat kuat dan membuat Anu menjadi top chair. Lanjut, musim dingin pun tiba diikuti sebuah berita. Awalnya semua orang dibuat khawatir pada kondisi Lulusi yang terbaring di tempat tidur. Sampai akhirnya berubah setelah tahu tentang gejala mual-mual Lulusi, Sena menyadari kalau sepertinya dia tengah hamil. Dan singkat waktu, musim dingin berlalu dan kini Hiraku sedang pemanasan sebelum mengecek ladangnya yang semakin bertambah luas. Baru kemudian mengecek tempat latihan berpedang. Tempat ini disediakan atas saran para Oni yang ingin berlatih sekaligus membakar lemak supaya mereka bisa terus menggunakan seragam maid miliknya. Di sini juga terungkap kalau Hiraku sama sekali tidak berbakat menggunakan berbagai macam senjata normal, mau itu pedang ataupun dagger sekalipun. Tapi lain halnya ketika dia menggunakan tongkat kuat dan sakti pemberian sang dewa. Kemudian di malam hari setelah makan malam, Hiraku pun merilekskan diri dengan berendam di pemandian. Selepas itu, sepanjang jalan menuju rumah, Hiraku merasa kalau dirinya terus mendapat tatapan seseorang dari sekitar. Rupanya secara diam-diam, Lea dan para elf lainnya sedang menguntit dia dengan terus bertukar informasi tentang setiap langkah Hiraku. Sampai ketika di kamar, Hiraku masih merasakan tatapan itu dan mencoba mengonfirmasinya. Barulah dia tahu kalau tanpa sepengetahuannya terdapat pintu rahasia di dalam kamarnya ini.
Dan meskipun Hiraku tahu kalau para elf memiliki tingkat keengasan yang tinggi, dia mencoba berhusnudon kalau mereka hanya mencoba melindunginya terus langsung rebahan. Hari berikutnya, Hiraku mengunjungi tempat penyulingan wine di mana Donovan bekerja. Mencicipi wine yang sudah jadi, meskipun Hiraku merasa itu sudah enak, Donovan justru merasa kalau itu masihlah kurang. Di mana menurutnya aromanya tidak terasa plus hanya akan membakar tenggorokan ketika ditenggak. Walaupun kurang enak bukan berarti mereka akan membuangnya, melainkan itu bisa dijadikan sebagai bahan oplos dengan berbagai jus buah. Kemudian demi mendapatkan wine jenis terbaik, Donovan pun meminta pasokan anggur 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Karena itu, Hiraku pun memeriksa ladang anggur yang ada. Terus bertepatan itu, Sena berlari dengan panik dan melapor kalau di tengah desa sekarang sedang ada orang freak. Melihat orang aneh bersujud di hadapan patung Dewa Pencipta, Hiraku kebingungan bagaimana cara dia menerobos masuk bahkan melewati penjagaan Zabuton dan Gran Maria. Bersamaan itu, Lulusi muncul dan memanggil orang freak ini sebagai tuan pertama. Ternyata dia adalah nenek moyang para vampir dan merupakan seorang vampir pertama bernama Falgrave. Meskipun aslinya berumur kisaran 4000 tahun, bagi Hiraku sendiri dia terlihat seperti seorang ABG. Ternyata itu bisa terjadi setelah Falgrave terus-terusan menggunakan kemampuan unik vampir yang bisa awet muda, asalkan mau mengorbankan beberapa ingatannya. Dan meskipun awalnya terdengar agak ngeri, Falgrave pun akhirnya terbiasa setelah melakukannya berulang kali. Diketahui kalau pada awalnya dia berkunjung untuk menemui Lulusi yang katanya sedang hamil dan langsung pergi. Tapi tak disangka tanpa disadari dia langsung bersujud di hadapan patung Dewa Pencipta buatan Hiraku. Terungkap juga kalau ternyata Falgrave pernah bertemu dengan Dewa Pencipta meskipun saat ini ingatannya tidak bisa menggambarkan rupanya dengan jelas seperti patung buatan Hiraku. Karena itulah dia sangat tersentuh dan kagum, terus melemparkan bermacam kode supaya Hiraku mau memberikan patung itu. Tapi karena itu termasuk kepunyaan desa, Hiraku tak bisa menyerahkannya dan dengan Hiraku yang tak tahan melihat wajah memelas di hadapannya, dia pun menawarkan untuk membuatkan patung yang lain saja. Baru kemudian Falgrave berpamitan pergi sambil membawa patung itu. Sebelum itu dia menawarkan bayaran untuk patung tersebut tapi Hiraku menolak karena menurut dia hal itu akan terlihat seperti dirinya sedang menjual dewa. Tak lama berselang, scene berpindah di sebuah gereja yang sangat besar. Falgrave saat ini menemui ketua pastor setelah 50 tahun tidak bertemu. Di sini dia memberitahu kepala pastor kalau sebentar lagi akan ada perubahan besar di seluruh gereja. Yaitu dia ingin meresmikan patung buatan Hiraku dan mengganti patung Dewa Pencipta di gereja utama dan seluruh gereja cabang. Seperti Falgrave, kepala pastor pun takjub kepada patung buatan Hiraku dan menyarankan untuk memberikan penghormatan khusus untuknya. Tapi Falgrave menolak sambil mengatakan kalau sepertinya Hiraku sama sekali tidak menyukai perlakuan seperti itu. Terus karena Hiraku menolak bayaran untuk patung dengan alasan hadiah atas kehamilan Lulusi, dia pun memberikan sebuah piano antik nan glamor ke desa Taiju. Melihat piano yang mewah itu, trio kocak pun berniat memainkannya. Tapi karena khawatir akan merusak piano itu, mereka pun meminta Hiraku untuk membuatkan piano yang lebih usang sebagai alat berlatih. Alhasil, Hiraku pun memesan kepada Michael untuk membuatkannya. Dan akhirnya piano pun jadi sangat populer di desa. Terus karena hanya para bangsawan saja yang bisa bermain piano, semua orang pun dengan sukacita menikmati alunan merdu piano sambil berlatih bersama-sama. Dan meskipun di siang hari terdengar menenangkan, berbeda ketika malam hari tiba. Kemudian hari-hari berlalu, dan ini semua orang dibuat tertarik pada kondisi kehamilan Lulusi. Ada yang penasaran pada kelamin junior, ada yang iri, ada juga yang khawatir. Meski begitu, Lulusi merasa baik-baik saja walaupun tidak bisa minum anggur sementara waktu. Mengetahui anggur menjadi pantangan bagi ibu hamil, para penduduk desa Taiju pun merasa tidak enak dan menyuruh Hiraku untuk menjual semua anggur yang ada. Sampai ketika berhasil ditenangkan dengan saran Hiraku supaya menyimpan semua anggur. Mengingat anggur akan semakin enak setelah lama disimpan.
Sedangkan bagi Donovan, dia merasa frustasi mengetahui kalau sekarang tidak ada yang mau meminum anggur buatannya. Barulah Hiraku meminta maaf karena tidak langsung memberitahunya tentang tekad warga untuk puasa mabok sampai Lulusi melahirkan. Selanjutnya, menemui Lulusi di kamar, Hiraku dan si istri mendapati para warga datang berkunjung sambil memberikan bermacam-macam hadiah kepadanya. Terus saat hari mulai petang, Lulusi merasa ada yang aneh pada perutnya di mana sepertinya sudah waktunya bagi si junior lahir ke dunia. Karena itulah para Oni melakukan berbagai persiapan untuk melakukan persalinan. Sedangkan Hiraku hanya bisa berdiam diri dengan sedikit panik yang hanya bisa mengharapkan hal terbaik bagi istri dan anaknya. Sambil memandangi 2 bulan serta memikirkan awal mula dia datang ke dunia ini. Sampai matahari pun mulai terbit dan anak Hiraku pun kini sudah terlahir sebagai laki-laki dengan rambut perak seperti Lulusi. Terus dengan kikuk, Hiraku pun menggendongnya sambil berdoa agar dia tidak tumbuh seperti hidupnya dulu yang terus sakit-sakitan. Singkat cerita, 1 minggu berlalu dengan si junior yang sudah dinamai Alfred. Dan setelah mengingat kilas balik kehidupannya hingga akhirnya menjadi seorang ayah, Hiraku pun berniat memberikan hadiah pada seluruh warga desa. Sekaligus sebagai bahan uji coba Hiraku membagikan medali yang berfungsi layaknya sebuah uang. Itu dilakukan supaya Hiraku bisa mudah membagikan barang yang diminta serta untuk menyamakan nilai dari suatu barang. Karena itu pekerjaan Hiraku pun bertambah untuk memberikan berbagai macam barang yang diminta sampai ketika seorang bocil Howling datang untuk menukarnya dengan bayi yang juga tak sengaja didengar Lea. Dan pada akhirnya Hiraku membujuknya untuk menukarnya dengan imbalan bermain seharian bersama Pak Kades. Sampai malam hari pun tiba dan sekaranglah saatnya mengakhiri puasa mabok desa Taiju. Semua orang sangat menikmati anggur yang sudah lama disimpan bersama tamu tak diundang. Meskipun sebenarnya Lulusi masih belum boleh minum mengingat dia harus menyusui. Akhirnya cerita pun ditutup dengan datangnya laporan kalau ada sekitar 100 lebih imigran datang dari hutan lain. Oleh sebab itu, mereka pun bergegas rapat untuk membangun desa Taiju bagian 2. Thank you cuy, sayonara.